Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftailun Izmi dari kelas B dengan NIM 24650066. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pemrograman perulangan Java sederhana dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Oke, langsung saja pada pemrograman pertama. Nah, di sini ada publish status void main string. Perintah ini digunakan untuk di mana dia adalah metode pertama ketika pemrograman akan dijalankan. Kemudian ada integer angka sama dengan 1. Maksudnya di sini adalah dia menggunakan variabel angka, kemudian tipe data integer dengan bernilai 1. Di mana nilai 1 ini dia nantinya akan disimpan ke variabel yang dimana variabelnya diberi nama dengan angka. Kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 3, i plus plus. Maksudnya di sini adalah ketika hasil outputnya nanti dia akan mencetak baris sebanyak 3 kali, sebanyak 3 baris. Kemudian ada for integer j sama dengan 0, j lebih kecil 7, j plus plus. Nah, maksudnya di sini hasil outputnya nanti dia akan mencetak 7 kolom, atau dalam satu baris itu dia akan mencetak 7 angka. Lanjut pada sistem out print angka. Perintah ini digunakan untuk menampilkan angka output ke layar nanti. Kemudian ada angka plus plus. Di sini maksudnya adalah dia mencetak nilai angka sebanyak 1 setelah dicetak. Contohnya angka 1 dia akan menjadi 2, angka 2 menjadi 3, dan seterusnya. Kemudian ada sistem out print line. Nah, maksud dari perintah ini dia nantinya akan mencetak baris baru setelah angka 1 sampai dengan angka 7 pada baris pertama dicetak. Kan di sini kita akan memerlukan 3 baris. Di mana dalam satu baris itu dia mencetak angka 1 sampai 7. Nah, otomatis dari 3 baris itu dia akan mencetak dari angka 1 ke angka 21. Oke, jadi di sini saya coba merunningnya, maka hasil outputnya itu dia akan menjadi seperti ini, dimana satu baris itu dia terdapat 7 angka, dan angka terakhir itu dia memperoleh angka 21. Oke, kemudian lanjut pada pemrograman kedua. Di sini ada for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Nah, maksudnya di sini perintah ini di mana perulangan ini dia akan mencetak sampai 5 kali. Kemudian ada for integer j sama dengan 5, j lebih kecil sama dengan i, j kurang. Nah, maksudnya di sini adalah variabel j ini dia bernilai 5 dan i ini dia bernilai 1. Kemudian nantinya dari 5 ini dia akan mencetak dari 1 ini dia akan mencetak sampai dengan angka 5. Contoh lainnya juga, jika j ini dia 4, maka akan 1 ini sampai ke 4. Kemudian di sini ada sistem out print line. Perintah ini digunakan untuk mencetak baris baru setelah baris pertama diperoleh dengan angka 1 sampai dengan 7. Oke, langsung saja kita running. Nah, maka hasil outputnya itu dia akan menjadi seperti ini. Oke, lanjut pada pemrograman ketiga. Di sini ada integer num sama dengan 1. Nah, maksudnya di sini dia menggunakan variabel num dengan nilai 1 dan tipe data integer, di mana nilai satunya ini dia akan disimpan ke variabel yang dimana variabelnya diberi nama dengan variabel num. Kemudian ada for integer i sama dengan o, i lebih kecil 5, i plus plus. Maksudnya di sini adalah dia akan mencetak sebanyak 5 baris. Kemudian ada for integer j sama dengan o, j lebih kecil 5 kurang i, j plus plus. Maksudnya perlu kita ketahui kan variabel i-nya ini dia bernilai 0. Kemudian
J ini dia bernilai dengan 5. Nah, maka otomatis angka yang akan dicetak itu dia dari 1 sampai dengan 5. Sebaliknya, jika variabel I-nya ini dia bernilai 1 dan J-nya ini dia bernilai 5, maka yang dia akan cetak ke outputnya nanti hanya dengan 4 angka. Kemudian ada sistem outprint line. Perintah ini digunakan untuk mencetak baris ke bawah setelah baris pertama dicetak. Jadi dia akan membuat baris baru ke bawah. Langsung saja kita running. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini hasil outputnya. Kemudian lanjut pada pemrograman keempat. Di sini ada integer row sama dengan 4. Nah, maksudnya di sini dia menentukan jumlah baris pada piramida. Jadi program itu dia akan mencetak sebanyak 4 baris. Kemudian ada integer 6 sama dengan 1, di mana dia di sini menyimpan angka yang akan dicetak dalam urutan naik. Lanjut, di sini ada for integer I sama dengan 0, I lebih kecil rows I plus plus. Oke, di sini dimana di sini dia setiap iterasi I dia merepresentasikan satu baris dalam piramida. Kemudian ada integer count sama dengan 0 kali I tambah 1. Di sini dia menentukan jumlah angka yang dicetak pada baris ke-1. Contohnya baris 0 1 angka, baris 1 3 angka, baris 2 5 angka, dan seterusnya. Kemudian sini ada integer max count sama dengan 2 kali rows dalam kurung rows kurang 1 tambah 1. Jadi di sini dia adalah jumlah angka maksimum di baris terakhir, di mana ini digunakan untuk menentukan beberapa banyak spasi yang diperlukan untuk rata tengah. Kemudian ada integer space sama dengan buka kurung max count kurang count bagi 2. Di sini dia menghitung jumlah spasi di awal baris agar di mana teksnya itu dia terlihat rata ke tengah. Kemudian ada for in S sama dengan 0, S lebih kecil space S plus plus sistem outprint. Dia di sini dia mencetak spasi sebanyak 3 spasi per unit agar angka itu dia tetap berada di tengah. Lanjut, di sini ada for integer J sama dengan 0, J lebih kecil quote J plus plus sistem outprint if buka kurung persen kurang 3D 6 plus plus. Oke, maksudnya di sini dia mencetak angka sesuai dengan jumlah quote-nya, dimana persen kurang 3D dia membuat angka berjarak 3 karakter rata kiri agar terlihat lebih rapi. Dan setelah mencetak satu angka, 6 dinaikkan untuk angka berikutnya. Oke, langsung saja di sini kita running pemrograman. Nah, maka hasilnya dia akan hasil output. Maka hasil outputnya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut pada pemrograman terakhir. Di sini ada integer 6 sama dengan 10. Di sini dia mendeklarasikan variabel 6 dan memberi nilai awal 10, di mana variabel ini akan digunakan untuk mencetak angka dimulai dari 10. Kemudian ada for integer I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 5, I plus plus. Nah, di sini dia maksudnya total baris yang akan dihasilkan nanti ke outputnya, di mana dia akan menghasilkan 5 baris. Kemudian ada for integer J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 3, J plus plus. Nah, di sini maksudnya setiap baris akan mencetak 3 angka. Kemudian ada sistem outprint. Kemudian ada sistem outprint
buka kurung, persen kurang 4D 6. Di sini dia mencetak angka 6 dengan lebar 4 karakter dan rata kiri. Di sini dia mencetak angka 6 dengan lebar 4 karakter dan rata kiri. Tujuannya agar tampilan kolomnya itu dia sejajar dan rapi. Kemudian ada 6 plus. Maksudnya di sini adalah setelah mencetak angka 6, nilainya dinaikkan 1 untuk angka selanjutnya. Kemudian ada sistem outprint line. Perintah ini digunakan untuk membuat satu baris setelah 3 angka pindah ke baris baru, atau dalam satu baris itu dia mencetak baris selanjutnya ke bawah. Oke, langsung saja kita running pemrogramannya. Hasil outputnya kurang lebih dia seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.